Kasus COVID-19 di Indonesia cenderung turun beberapa hari terakhir, termasuk tingkat hunian di rumah sakit. Pemerintah pusat akhirnya menurunkan level PPKM dan melonggarkan sejumlah aktivitas, termasuk uji coba pembukaan tempat wisata. Masyarakat diminta tetap waspada dan tidak hanyut euforia, karena resiko penularan dan gelombang ketiga masih mengintai. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat sore Pak Sony. Sore Mbak Nana. Dan ada Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat sore Pak Diki. Selamat malam Mbak Rifani, Pak Sony. Oke, saya mau ke pemerintah dulu, ke Satgas COVID-19. Pak Sony, pemerintah menurunkan level PPKM di sejumlah wilayah dan merelaksasi aktivitas di restoran serta pusat perbelanjaan. Meskipun sudah ada laporan bahwa positivity rate kita di bawah 5%, apakah pemerintah yakin kondisi kasus kita COVID-19 ini benar-benar sudah melandai? Pak Sony? Ya, jadi Mbak Nana, kita bekerja dengan data. Ya, kita bekerja dengan data. Kita sudah mencoba terus memperbaiki kualitas data kita. Kita yakin dengan data yang ada. Lalu kinerja kita memang membaik dari waktu ke waktu. Banyak orang yang meragukan misalkan jumlah testing. Tidak. Jumlah orang yang dites itu sehari kan sudah hampir 100.000. Padahal targetnya WHO itu kan 1% penduduk dalam 1 minggu. Berarti kita kan 270.000 orang harusnya dites dalam 1 minggu. Kalau 100.000 dalam 1 hari, dalam 7 hari kan berarti 700.000, 2,5 kali lipat dari yang ditargetkan. Lalu kita lihat juga kan kasus terkonfirmasi positif juga terus turun ya, bahkan sekarang sudah di bawah 5.000. Jumlah yang meninggal secara perlahan bisa kita kendalikan. Lalu kasus aktif kita juga sudah lebih rendah daripada puncak kasus aktif tanggal 5 Februari yang lalu. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat secara drastis. Tetapi kita tidak ingin gegabah. Setiap daerah kan punya kinerja leveling yang diukur ya dengan indikator yang jelas. Ketika mereka berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding 1 minggu yang lalu, karena di Jawa itu evaluasinya 1 minggu, di luar Jawa evaluasinya 2 minggu. Kalau kita lihat begitu mereka membaik kinerjanya, maka leveling kita turunkan. Atau artinya berarti ada aktivitas-aktivitas yang mulai bisa lebih leluasa, bukan dilonggarkan, tetapi aktivitas tersebut bisa berjalan lebih luas. Nah kemudian dari situ kita juga ingin membuka aktivitas, tetapi memastikan bahwa aktivitas dijalankan dengan aman. Makanya pembukaan yang dilakukan seperti kata Pak Luhut, Ketua Satgas, selalu bertahap, lalu kemudian dengan penuh kehati-hatian, tidak melupakan protokol kesehatan, termasuk penerapan protokol kesehatan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi pembukaan aktivitas tadi memang sesuai dengan levelnya, dan juga diikuti oleh tambahan-tambahan prasyarat untuk memastikan bahwa protokol kesehatan bisa dilakukan sebaik-baiknya. Intinya kita harus memastikan bahwa risiko penularannya serendah mungkin dan tidak boleh ada euforia di dalam masyarakat. Baik, Pak Diki, menurut Pak Sony, pemerintah sangat percaya dengan data-data yang dimiliki dan angka testingnya juga sudah cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat angka testing paling banyak dilakukan oleh DKI Jakarta ataupun di Jabodetabek. Menurut Anda, apakah dari segi epidemiologi ini keputusan yang tepat menurunkan level dan merelaksasi beberapa kegiatan di tengah klaim-klaim yang tadi disampaikan oleh Pak Sony bahwa data-data pemerintah ini tepat, kemudian angka testing juga tinggi begitu? Ya memang betul ada progres ya, kita apresiasi itu. Namun ketika data ini kita turunkan pada level daerah, tadi juga Pak Sony sudah bingung tuh. Ya ini yang harus berhati-hati gitu. Bahwa iya pada level nasional ini ada progres karena memang sejauh ini yang berkontribusi itu memang di Jabodetabek. Nah ketika di level daerah, bahkan WHO sendiri dalam weekly reportnya juga mengingatkan sama gitu bahwa ada 18 provinsi yang tes positivity-nya rate-nya masih tinggi sekali, di 20% lebih, dan 5 provinsi bahkan tadi yang seperti disampaikan Pak Sony itu benchmarknya belum mencapai gitu. Jadi bahwa sebagian ini sudah bagus, ya kita tidak bisa hindari data itu ya. Namun, nah sekali lagi kita ini negara besar dengan daerah dengan banyak pulau. Nah, di luar Jawa insidensinya meningkat, jauh meningkat dibandingkan
secara nasional maupun di Jawa Bali. Nah, inilah yang harus kita sikapi hati-hati. Artinya, kabar baik ini harus disertai dengan komunikasi yang tepat pada daerah-daerah yang masih bermasalah itu. Nah, karena bila tidak, potensi perburukan akan terjadi dari daerah-daerah yang memang belum mencapai hasil yang kita targetkan ini. Dan untuk kita ketahui juga ya bahwa meskipun kabar baik ini ada, tapi pelonggaran ini sebetulnya tidak bisa hanya mengandalkan pada indikator epidemiologi saja, kalau menurut saya, karena kesiapan masyarakat dalam menerapkan pola hidup baru yang mencegah ini, itu juga jadi pertimbangan. Gitu. Misalnya ketika memang akan ada pembukaan misalnya apakah jadi 1 jam misalnya untuk dine in. Nah, di situ memang untuk Jakarta bisa siap, tapi siap nggak masyarakatnya menerapkan itu? Itu yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan. Sebagaimana kalau sekolah, Mbak Rifana, yang nggak hanya dilihat data epidemiologi di daerah itu, tapi kesiapan anak, kesiapan sekolah, guru, itu menjadi pertimbangan. Ini pun sama. Itu yang harus jadi pertimbangan. Oke, kesiapan masyarakat. Pak Soni, soal kesiapan masyarakat ini menarik yang disampaikan oleh Pak Diki. Beberapa hari belakangan ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan juga pengelola tempat usaha restoran. Apakah kemudian Satgas menyadari bahwa adanya ketidaksiapan masyarakat, kemudian fenomena mulai lengahnya masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan, Pak Soni? Ya, betul sekali. Jadi kita memang sangat berhati-hati dan mencoba betul-betul melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ya. Apa yang dikatakan Pak Diki tadi betul, bahwa kita juga punya kekhawatiran ada euforia lalu masyarakat melonggarkan protokol kesehatan. Dan kita juga belajar dari banyak negara. Walaupun cakupan vaksinasinya tinggi, tetapi ketika terjadi pelonggaran protokol kesehatan, kasusnya melonjak lagi. Itu terjadi bahkan di negara-negara maju. Nah, belajar dari situ, belajar dari masa lalu kita ketika masyarakat juga kemudian melonggarkan protokol kesehatannya, itu berdampak terhadap lonjakan kasus. Oleh karenanya, Satgas sendiri sudah mengantisipasi dengan mendorong pembentukan Satgas institusi. Makanya Pak Ketua Satgas, Letjen Ganip sudah mengeluarkan surat edaran pembentukan Satgas Protokol Kesehatan 3M di institusi. Memastikan bahwa setiap institusi tadi betul-betul punya organisasi yang melakukan pencegahan, pembinaan dan pendukung untuk pengawasan terhadap protokol kesehatan. Lalu kemudian yang kedua, ini kan dievaluasi. Walaupun kemarin PPKM misalkan di Jakarta sudah turun, tetapi operasi justisinya kan tidak berhenti. Ya, kita lakukan, bahkan kita juga secara terbuka, pemerintah kan secara terbuka itu memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan, penindakan-penindakan, misalkan pembekuan sementara, dan jadi secara tegas terus dilakukan. Satgas daerah juga terus bekerja, melakukan operasi, melakukan pengawasan, dan seterusnya. Jadi intinya kita nggak akan langsung membuka lebar-lebar, ya kan? Kita mengamati, termasuk di luar Jakarta, kesiapan masyarakatnya kan memang sangat variatif kesiapan di masyarakat kita. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus ya dalam containment seperti ini. Masyarakat harus beradaptasi. Bagaimana masyarakat bisa beradaptasi kalau kita melakukan uji coba, sehingga masyarakat tahu mana yang salah, mana yang kurang, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga kita harus menyiapkan skenario bahwa COVID-nya akan lebih lama dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Makanya ada uji coba itu, Mbak. Pak Diki, kita tahu bahwa varian Mu ini sudah masuk ke negara-negara lain tapi belum masuk ke negara kita. Tapi dengan apa yang pernah terjadi, pemerintah sudah 2 kali kecolongan pada saat masuknya varian Alpha dan juga Delta. Apakah kemudian akan berpotensi kita mengalami gelombang ketiga dalam waktu yang lebih cepat kalau masyarakat kemudian lengah dalam menjaga protokol kesehatan dan pemerintah tidak siap siaga dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan soal gelombang ketiga varian Mu ini, Pak Diki? Ya, yang jelas begini, potensi gelombang ketiga ini sulit dihindari oleh semua negara. Bahkan kalau melihat analisa terakhir ya, potensi gelombang ketiga ini minimal terjadi akan setiap negara itu akan mengalami sampai gelombang ketiga. Minimal untuk pola estimasi untuk COVID-19 ini. Nah, yang menyebabkannya sebetulnya yang dominan tetap
sebetulnya, Rifana. Nah, di varian Mu ini dia akan bisa menjadi faktor yang memperburuk saja, karena sejauh ini yang kita khawatirkan dari varian Mu ini, bahkan yang C12, adalah kemampuannya dalam menurunkan efikasi antibodi, baik itu karena vaksinasi maupun penyintas. Ini yang paling kita artinya sejauh ini data yang menunjukkan itu. Dan itu artinya orang yang sudah terinfeksi Delta juga bisa terinfeksi lagi. Orang yang sudah terinfeksi Alpha juga begitu. Nah, inilah sebabnya penting sekali perilaku ya, yang disebut perilaku baru itu ya seperti ini. Ini saya lagi di mall nih. Orang ini jarang ya, pada jam ini sebenarnya orang udah biasa. Kalau di situasi pada sebelum pandemi penuh ini. Tapi sudah terbangun. Ini yang kita harapkan dari publik ya. Kebangun kesadaran sendiri. Oh, saya ke pasar nggak mesti tiap hari. Saya ke mall nggak mesti tiap hari gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita mulai biasakan, karena tensi varian-varian baru ini akan terus ada setidaknya sampai pertengahan atau akhir tahun depan, masa pandemi ini akan terjadi. Nah, itulah sebabnya daya baru untuk dengan 5M atau apapun yang sifatnya mencegah potensi penularan harus dilakukan. Dan sekaligus untuk varian baru ini, apapun varian baru ya sebetulnya respon strateginya sama, 3T, 5M, vaksinasi. Itu yang harus kita, dan pembatasan atau penguatan di pintu masuk negara dari semua pintu. Nah, ini yang menurut saya kalau varian Mu ya sudah dicegah ya, karena negara seperti Australia juga enggak seketatnya nggak bisa ya. Jadi tapi jangan khawatir lah, selama 3T 5M vaksinasi ini kombinasikan efektif, ya kita bisa hadapi ini. Bahkan Delta ini ya di sekitarnya bisa Jabodetabek kan kita bisa nih. Nah, apalagi yang tapi ya nggak bisa kita abaikan, karena bagaimanapun akan ada korban jiwa ketika dalam perjalanan mengendalikan ini. Ini yang harus kita sadari dan kita cegah. Pak Sony, terakhir Pak Sony, bahwa varian Mu ini tidak bisa dicegah, tapi border-border ataupun perbatasan-perbatasan ini juga harus diawasi ataupun diperketat. Tapi pemerintah melakukan uji coba pembukaan tempat-tempat wisata ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kita kemudian masuk ke dalam gelombang ketiga, apalagi ada varian Mu lebih cepat dibandingkan diprediksi. Ini langkah pencegahannya seperti apa, Pak Sony? Ya, Mbak Nana, jadi kita melakukan sebenarnya pencegahan secara berlapis ya. Arahan Bapak Presiden juga kemarin jangan sampai kita kecolongan. Pemerintah menerapkan screening ketat ya terkait kedatangan WNA, WNI ataupun pelaku perjalanan internasional. Itu diterapkan screening ketat. Terus kemudian yang kedua, kita terus melakukan whole genome sequencing ya untuk mengetahui dan menelusuri asal dari virus, sehingga kita tahu, pokoknya kita jaga. Memang sampai sekarang belum ada laporan yang menunjukkan bahwa di Asia Tenggara telah ada. Jadi belum ditemukan di negara-negara Asia Tenggara. Dan kita terus coba jaga ini. Terus kemudian yang ketiga, betul-betul protokol kesehatan seperti kata Pak Diki tadi ya, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, nggak pernah berhenti ya. Hanya terus diawasi juga di setiap institusi, dan tentunya pemerintah berusaha untuk mempercepat dan mempermudah akses vaksinasi serta menambah ketersediaan vaksin yang ada. Gitu Mbak kira-kira. Semoga masyarakat tidak lengah dan euforia, tetap menjaga protokol kesehatan dan pemerintah segera melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kemudian kita tidak menghadapi gelombang ketiga dengan masuknya varian Mu. Meskipun belum ditemukan di Asia Tenggara, tapi jangan sampai kita kecolongan seperti dua gelombang sebelumnya ya Pak Sony. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Pak Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, sehat selalu.